Inilah sobat semuanya, saya mau membeli es tebu di Mas Joko. Ini lagi ngidupkan mesin, terus memasukkan tebu yang dipotong tadi. Nah, nanti airnya masuk ke keran ini. Nah, seperti ini. Airnya masuk di bawah ini. Nah, ini. Terus dimasukkan. Oh iya, ini manfaatnya kalau kita minum minuman es tebu ini, yaitu satu, menstabilkan gula darah. Yang kedua, melawan kanker payudara, menguatkan gigi dan gusi, mencegah stroke, anti racun, menurunkan kolesterol. Selanjutnya, penangkal radikal bebas. Nah, ini mesinnya dimatikan, sudah cukup. Ini saya mesan 3 gelas. Nah, ditutup. Ini hasil dari uang penggiling tadi, diperas, dimasukkan ke dalam botol ini, teko ya, teko plastik, pada tempat air minum plastik gitu. Nah, terus ada saringan, dituang. Nah, dituang, terus dituang. Ya, hampir penuh itu. Entah itu berapa gelas, nanti kita lihat. Ditutup dulu. Setelah ditutup, langsung dimasukkan ke dalam gelas. Sebelum itu dikasih batu es biar seger, biar dingin. Nah, ini harganya Rp3.000 satu gelas ini. Tinggal dimasukkan ke dalam bungkus. Nah, nanti kita langsung wawancara dengan Mas Joko sebagai penjual es tebu. Mari simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya mendatangi penjual minuman es tebu di pinggir jalan, tepatnya lokasinya di Simpang 3 Tugu Hansip, Desa Tugu Harum. Nanti kita akan tanya-tanya, tapi sebelum masuk ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, langsung saja sudah bersama si penjual minuman es tebu. Nanti kita tanya-tanya yang pertama, kita tanya dulu latar belakang beliau ini. Silakan untuk memperkenalkan namanya siapa ini, Mas? Siapa namanya? Mas Joko namanya. Mas Joko namanya. Mas Joko ini jualan es tebu itu sudah berapa lama? Ya lama sih, sebelum corona kan. Terus corona berhenti, sekarang mulai lagi. Jadi udah mulai jualan lagi nih. Ya. Kalau boleh tahu latar belakang Mas Joko tadi ya namanya. Mas Joko ini sebelum terjun ke jualan minuman es tebu ini, apa profesinya sebelum terjun ke ini? Profesinya macam-macam, jadi belum jelas profesinya ya. Kadang jualan keliling, jualan apa kan gitu kan. Terus sekarang mulai jualan es tebu gitu ya. Kenapa tertarik jualan es tebu? Kan banyak jualan-jualan minuman es yang lainnya. Contohnya sekarang ini lagi ngetren es oyen, es duren. Kenapa tertarik jualan es tebu? Karena es tebu itu simple, es tebu itu nggak perlu banyak pekerjaan, tinggal panen tebunya langsung bawa ke tempat bisa dijual. Mas Joko, sekarang mumpung
eh, sudah masuk di channel SDA ini, mudah-mudahan banyak orang yang menonton. Lokasi tempat berjualan persisnya Mas Joko ini di mana tempatnya? Tadi kan saya sudah di awal video tadi menyebutkan di Simpang 3 Tugu Hansip. Nah, lokasi biar langsung datang dari sampean sendiri yang mengutarakan itu bagaimana? Oh, lokasinya kalau yang biasa tahu di depan es degan, nah itu di depannya pinggir jalan ada es tebu. Nah, disitulah di Tugu Hansip, Desa Tugu Harum. Nah, kalau kawan-kawan dari jauh-jauh mampir ke jalan-jalan ke Belitang, Gumawang, BK10 ya? BK10, ada Tugu Hansip. Nah, di situ mampirlah, hati-hati dilihat ada gerobak es tebu dan singgahlah. Gampang kok kelihatan kok itu. Di pinggir jalan ya? Nah, di pinggir jalan. Ya, itu tadi sobat kalau pengen merasakan segarnya es tebu Mas Joko ini langsung saja datang ke lokasinya di BK10 Belitang BK10 di situ di dekat Tugu Hansip. Tugu Hansip Simpang 3 Desa Tugu Harum. Ada di pinggir jalan kelihatan dari BK. Di dalam memulai usaha jualan minuman es tebu ini, modal awal yang Mas Joko keluarkan dari mulai beli mesin, beli gerobak sama es tebunya sendiri itu masih ingat ya berapa totalnya? Kalau es tebu itu ya sebenarnya memang besar modalnya, modal awal itu besar. Ya, berhubung ini modalnya modal kreditan jadi agak ringan. Kalau modal awal itu gerobak komplit sama mesin-mesinnya itu sekitar 8 sampai 10-an, 10 juta, 8 sampai 10 juta komplit itu seperti itu. Berhubung ya kredit jadi ya agak murah seperti itu. Memang mahal di mesinnya. Kalau cuma masalah tebunya itu gampang sekali. Mesin tebunya ya murah meriah, paling 2.000 per batang. 5.000 itu udah paling mahal itu, 5.000 per batang. Oh, jadi per batang bukan per kilo gitu. Ya, per batang. Kalau di sini per batang, kalau di Jawa kan kiloan. Kalau di sini per batang kalau di sini. Per batang itu ukuran berapa meter? Kalau ukuran nggak pasti sih, yang penting berapa banyak batangnya. Besar kecil harga bisa dibilang sama kalau di sini. Tergantung pemilik tebunya. Kalau mau dinaikkan ya nanti dinaikkan gitu aja. Jadi ada yang 3.000, ada yang 4.000. Kalau kecil-kecil ya 2.000 gitu Oh, aja. gitu ya. Iya. Jadi kalau besar dia 3.000, naik sedikit 4.000, kalau yang kecil rata-rata 2.000 gitu ya. Iya. Hari normalnya itu bisa laku berapa gelas kalau normal-normal kayak nggak kena hujan atau nggak lagi sepi gitu normalnya. Normalnya mungkin ya bisa 50 lah, 50 gelas itu normal, itu udah itu normal. Kalau yang mau rame ya sampai 100 gitu udah rame, itu udah 100 gelas itu udah rame itu. Kalau normalnya ya 50 gelas itu udah rame, udah lumayan itu. Nah, ini kalau boleh tahu per gelasnya itu harga berapa itu per gelas? Per gelasnya itu 3.000. 3.000 itu kalau pakai es itu kan 3.000. Kalau yang es tebu kan ada yang pakai es, ada yang pakai enggak pakai es. Kalau pakai es 3.000, tanpa es 5.000 kan seperti itu. 5.000 tanpa es itu masih dingin atau gimana maksudnya tanpa es? Ya, tanpa es, maksudnya nggak ada es batunya gitu. Posisi mungkin bisa jadi habis digiling langsung ditakar kan gitu. Itu nggak pakai es kan gitu. Kalau mungkin ada yang butuh untuk obat aja kan, jadi nggak usah pakai es gitu kan. Tapi kalau yang Iya. buat seger-segeran ya pakai es gitu. Jadi banyak juga yang nggak pakai es gitu. Ya lumayan banyak. Usaha jualan minuman es tebu ini adakah kendala atau kesulitan yang dihadapi? Kalau kendala itu ketika musim hujan aja itu kendala itu. Ketika musim hujan kebanyakan jualan es itu ya dingin rasanya kan seperti itu. Jadi kendalanya itu aja, kendalanya itu. Nggak banyak kendalanya. Ketika musimnya pas kemarau itu baru bagus seperti itu.
Tapi kalau musim penghujan ya udah banyak-banyak zikir, istighfar gitu kan. biar rezeki datang gitu ya. Biar rezeki datang sendiri gitu kan. Iya. Nah, di sini kan berjualan es tebunya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, terus berjualan terus nonstop 1 minggu atau bagaimana? Kalau jualan itu ya mulainya siang sih, Siang. jual siang. Mulai habis-habis duhur lah sampai maghrib gitu aja siang gitu deh. Kalau pagi kan masih repot pagi, masih dingin hawanya. Gitu ya. Ya, Berjualan full 1 minggu. ya bisa dibilang full tergantung keadaan. Kalau lagi repot ya libur gitu aja. Kalau lagi santai ya jualan aja, tinggal duduk aja nongkrong gitu aja. Tinggal menunggu uangnya datang. Mulainya dari habis zuhur ya jam-jam 2. Nah, ini kan sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Biasanya kan orang itu puasa semua, jadi rata-rata penjual itu banyak yang tutup. Nah, ini bagaimana cara berjualannya pas bulan Ramadan itu? Ya kalau pas bulan Ramadan, bulan puasa, paling enggak kita siap-siap tuh habis asar. Jadi asar tuh harus sudah siap-siap itu asar. Gitu ya. Ya, orang berbuka puasa di rumah, kita berbuka puasa di pinggir jalan gitu aja. Gitu ya. Soalnya kalau puasa itu ngejar waktu kita. Paling enggak waktu kita untuk berjualan itu setengah jam. Setengah Tapi jam. untuk persiapannya itu yang lama. Jadi orang beli itu mulai dari setengah jam sebelum beduk baru orang mulai beli. Nah, jadi Oh, disitulah rame-ramenya itu. Jadi harus butuh peluru yang banyak. Nah, langsung giling yang banyak, nanti tinggal bagi-bagikan. Kalau puasa seperti itu puasa. oh, jadi bedanya di bulan puasa dengan bulan-bulan biasa itu membukanya jam-jam 4 ya. Nah, jam 4 kalau yang normal tadi jam 2 ya. Nah, di sini kan tadi eh, beduk azan maghrib itu masih melayani. Itu selesainya jam berapa untuk kita nutup? Nutupnya. Nutupnya itu ya bisa dibilang paling enggak ya orang sudah selesai sholat maghrib, mungkin kita kadang belum selesai gitu kan. Soalnya orang tuh kalau puasa itu bukan kok nyari dulu bukan, tapi jalan-jalan dulu. Oh gitu ya. Ketika sudah mau kiroat, baru orang sibuk nyari bukaan. Oh Nah, seperti itu. disitulah, iya. Jadi repot sendiri kita. Harusnya ada yang ngawan nih kalau jualan pas puasa-puasa itu kan. Kalau sendirian pasti dibilang repot, sangat repot itu kan pasti. Soalnya waktunya hanya setengah jam untuk jualannya. Kalau persiapannya jauh, banyak waktu persiapan. Baik, di sini Mas Joko. Adakah pengalaman menarik atau pengalaman yang berkesan selama Mas Joko ini berjualan minuman es tebu? Ada tidak? Ya, pengalaman menarik hampir semuanya sama mungkin ya. Jadi ketika kita ini berjualan kok rame sampai kita jualan dulu nggak kelihatan orang, itulah pengalaman yang paling menarik. Bawa banyak, pulangnya enteng, tinggal di dalam kantong saja. Uangnya. Jadi kita pulang tinggal ngitung hasil jualan hari ini. Nah, itulah pengalaman yang paling menarik seperti itu. Berarti berarti pengalaman tidak menarik, pulangnya tidak. Kalau pengalaman yang kurang menarik itu berangkatnya berat, bawa pulangnya juga berat. Itu pengalaman yang kurang menarik. Ya, Kurang tapi menarik. ya disyukuri. Alhamdulillah ada Tetap bersyukur. alhamdulillah ada uang masuk gitu kan. Baik, Mas Joko, di sini kan semua manusia itu punya harapan, punya cita-cita atau punya impian. Nah, dari Mas Joko sendiri sebagai penjual minuman es tebu ini, adakah harapan atau impian yang mau dicapai? Silakan. Ya, ya harapan. Semua mungkin punya harapan pasti ya, mau harapan. Ini mumpung saya anaknya masih kecil-kecil, dari harapannya masih menabung untuk kedepannya. Mau sekolah lah, mau beli mainan lah, mau beli apa kan harapannya kan seperti itu untuk menyekolahkan anak mungkin kan, atau untuk apalagi harapannya mungkin untuk usaha yang lain mungkin
biar lebih sukses lagi kan, harapan seperti itulah harapannya. Jadi harapannya yang pertama tadi bisa mensekolahkan anak, terus sampai sukses dan mengembangkan usaha ya, usahanya lebih berkembang. Nah, di sini harapan tadi atau impian tadi pengen dicapai itu langkah-langkahnya seperti apa atau untuk menuju ke harapan itu langkah-langkahnya seperti apa? Oh, langkah-langkahnya ya mungkin yang pertama kali ya kita mungkin selalu pasrah lah, pasrah. Kedua ya mungkin kita ya sisipkan dari tiap harinya ada pendapatan kita untuk menabung kan. Jadi istilah kata itu usaha dan berdoa. Jadi usahanya menabung, berdoanya ya minta tabungannya cepat penuh gitu kan. Ya, nah, usahanya seperti itu ya sambil jualan kalau yang jualan, kalau yang pengusaha ya sambil berusaha kan gitu. Tapi tabungan tetap diisi agar nanti cepat penuh kan. Iya. Nah, di sini Mas Joko, penutup di video ini nasihat bagi orang-orang. Nasihat di sini kan kita sebagai manusia ini kan saling nasihat menasihati, saling bantu membantu. Nah, tidak membantu dengan materi kita bisa membantu dengan nasihat. Adakah nasihat dari Mas Joko ini kepada orang-orang yang sekarang ini lagi kesusahan, apalagi masa pandemi ini ya? Ada yang di PHK, ada yang baru pusing mau cari usaha. Adakah nasihat bagi orang-orang itu? Ya, kalau nasihatnya ya sebenarnya ya asalkan kita bergerak saja mungkin kita atau gerak. Kalau seperti saya dulu mau jualan es degan. Saya keliling dulu ke tempatnya es degan. Bagaimana cara dia ngocek kelapanya, bagaimana cara dia menyerutnya, bagaimana cara dia menyajikannya, terus saya tanya-tanya bagaimana. Terus es tebu juga seperti itu. Dari mulai cara mengoncek tebunya sampai menggiling sampai memberikan sampai itu saya datangi dulu tukang es tebunya. Jadi nggak usah malu-malu nanya aja di situ kan kalau mau. Tetapi kalau namanya usaha seperti itu, mungkin kalau kita itu ya di rumah saja ya. Seakan-akan kita dari rumah pagi, tahu-tahu udah siang, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah besok lagi kan seperti itu. Tapi kalau kita nongkrong di pinggir jalan sambil bawa gerobak kan ada isinya tebu, kasih es batu, nanti kita jual kita akan diberi orang uang kan seperti itu ya, motivasinya seperti itu. Kalau namanya orang berjualan. Kalau itu modal yang paling besar orang berjualan adalah modal PD, modal wajah. Jadi kalau kita nggak pede, kita nggak punya wajah untuk berkuat diri berjualan, menunggu jualannya, malu terus pulang ngapain lagi di rumah. Tapi kalau kita punya modal yang kuat tadi, modal PD tadi kan orang jualan pasti modal PD. 1 hari 2 hari mungkin kita malu mungkin ya. Tapi kalau 1 bulan 2 bulan kita udah tahu duitnya. Nah, itu sudah merasakan hasilnya. Itu malah orang lain yang melihat itulah malah pengen seperti kita. Wah, enak ya jualan kayak gitu ya, enak ya jualan. Nah, intinya ya itulah sabar, diam aja pokoknya. Kalau ada orang yang mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu gojloki apa gimana kan, ya biasa aja biarin nggak apa-apa. Yang penting dalam rangka mencari uangnya itu kita tidak mengemis kepada orang lain, hanya kita menjual produk kita, apa yang kita bisa kan dijual dapat uang walaupun sedikit tetap jadi rezeki, jadi halal kan seperti itu. Nah, jangan ya memang enak kalau di rumah aja kan sambil kita jalan-jalan kan enak, cuman lama-lama kantongnya ini kan jebol lama-lama. Kantongnya nggak ada duit lama-lama. Tapi kalau kita nongkrong di pinggir jalan, yang jualan es tebu ya jualan es tebu, jualan es degan, jualan bakso bakar ya. Mungkin itulah pokoknya modal yang paling besar itu modal PD, modal wajah, nggak usah perlu malu-malu seperti itu. 1, 2, 3. Wow, sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Mas Joko ini sebagai penjual es tebu. Jadi yang intinya bagi sobat semuanya yang baru mulai usaha, usahakan memulai usaha itu pede ya tadi. Pede, pede aja. Karena
PD itu akan mengalahkan segalanya. Walaupun orang gojlok ya, walaupun orang itu akan, nah, kita akan terus maju melangkah. Baik, terima kasih sudah berkunjung ke channel SDA sampai detik ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat bagi sobat semuanya dan menambah ilmu. Terus bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Jangan lupa berkunjung langsung ke tempatnya Mas Joko ini, penjual es tebu, di depannya penjual es kelapa muda atau es dogan. Ya, beliau itu di belakang es kelapa muda itu juga termasuk keluarganya Mas Joko ini. Bisa langsung datang ke lokasinya di dekat Tugu Hansip, Simpang 3 Tugu Hansip, Desa Tugu Harum, pinggir jalan di BK 10. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.